Ini kenapa Allah nggak kabul-kabulkan juga? Saya udah capek minta kepada Allah. Itu yang perbuatan ini salah satu di antara hal yang membuat Allah tidak mau mengabulkan. Hati-hati. Jika Allah Maha Pembuka segala sesuatu, Ustadz, kenapa masih ada orang yang tertutup hatinya untuk ikut aturan Allah di dunia ini? Dan dua-duanya bagi Allah adalah kebaikan. Kenapa Allah wafatkan Abu Lahab di atas kebatilan, di atas kekafiran? Allah di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah Sepertinya berhubungan dengan tema. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungan Allah. Wa iyyak. Ustadz, apa ada hubungan doa dengan sifat Allah Al-Fattah, Ustadz? Kalau Allah Maha dalam hal ini, apa ada kekuatan doa kita di sini, Ustadz? Karena terkadang doa lambat terkabul juga. Mohon penjelasannya, Ustadz. Syukran. Tahukah Anda berapa lama Allah memberikan pertolongannya kepada Nabi Nuh? Sudahkah lamanya penderitaan Anda berhadapan dengan kaum Anda, dengan keluarga Anda, masalah Anda selama penderitaan Nabi Nuh kepada kaumnya? Akhi, manusia itu punya sifat isti'jal, pengen segera cepat, pengen segera cepat, pengen segera cepat. Sudah kita katakan tadi, semuanya di tangan Allah, serahkan kepada Allah. Kita memang pengen, ingin, akan tetapi Allah yang maha mengatur. Jangan sampai keinginan kita yang belum terkabul membuat kita, ini kenapa Allah nggak kabul-kabulkan juga? Saya sudah capek minta kepada Allah. Itu yang dilarang oleh Nabi kita tercinta. Allah akan mengabulkan permintaan seorang hamba, kata Nabi SAW, malam yasta'jil, selagi dia tidak isti'jal. Yaqul da'autu falam yustajab li. Dia mengatakan bahwa saya telah meminta, tapi belum juga dikabulkan. Perbuatan ini salah satu di antara hal yang membuat Allah tidak mau mengabulkan. Hati-hati. Hati-hati. Sebahagian doa Nabi kita tercinta, dikabulkan Allah setelah sekian tahun daripada doa itu. Nabi loh. Antum maunya sekian hari. Isti'jal, terlalu tergesa-gesa. Maka berdoalah dan serahkan segalanya kepada Allah. Kapan dia akan berikan itu kepada antum. Dan jangan pernah sekali-kali mengatakan saya telah berdoa tapi belum juga dikabulkan, Ustaz. Perbuatan ini salah satu yang membuat Allah tidak mau mengabulkan permintaan Anda. Wallahu a'lam. Naam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Dari pemirsa kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, Ustaz, jika Allah Maha Pembuka segala sesuatu, Ustaz, kenapa masih ada orang yang tertutup hatinya untuk ikut aturan Allah di dunia ini? Afwan, Ustaz. Syukran. Sudah kita katakan tadi bahwa Allah yang maha melakukan segala-galanya, dan keputusan Allah dari apa yang Allah tentukan, kalau tidak kembali kepada kasih sayang, kalau tidak kembali kepada keadilan. Allah bisa memberikan karena Allah sayang, dan memberikan keputusan yang kita maksud, itulah hati manusia yang dibuka untuk kebaikan dan hidayah. Dan Allah juga bisa membuat keputusan hati itu tertutup, karena itulah keadilan. Untuk mungkin bingung. Ada orang yang hatinya Allah buka, dan ada orang yang hatinya Allah tidak buka. Seluruh hati yang dibuka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, keputusan Allah. Seluruh hati yang tidak dibuka oleh Allah sehingga wafat di atas kekafiran, keputusan Allah juga. Dan dua-duanya bagi Allah adalah kebaikan. Keputusan Allah itu dua-duanya baik. Kenapa? Karena yang satunya Allah kasih, Allah rahmati, yang satunya Allah berlaku adil. Kenapa Allah wafatkan Abu Lahab di atas kebatilan, di atas
kekafiran, Allah berbuat adil kepadanya. Karena perilakunya kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah wafatkan Fir'aun di atas kekafiran? Allah berbuat adil kepadanya. Karena itulah perilakunya kepada Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya, orang-orang yang beriman. Bertahun-tahun orang-orang yang beriman dibunuh. Anak yang tidak berdosa, bayi yang tidak berdosa dibunuh. Di Indonesia ini saja, kalau ada satu bayi yang dibunuh, semua orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke protes, termasuk orang kafir. Bayi yang tidak bersalah lalu dibunuh. Dan Fir'aun bertahun-tahun membunuh orang yang beriman dari Bani Israel. Dan Allah berbuat adil kepada Fir'aun dengan tidak membukakan kepadanya pintu hidayah. Oleh karena itu, tidak semua hati berhak dapat hidayah. Kalau hati sudah berhak dapat hidayah, pasti Allah bukakan hidayah. Namun ketika hati itu tak berhak dapat hidayah, Allah tak akan membukakan untuknya hidayah. Allah membukakan untuknya pintu kematian di atas kesesatan. Karena itulah keadilan untuk mereka. Nah, Taib. Jazakallah khairan untuk jawaban dan nasihatnya juga. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. kenapa pelajaran tauhid, apalagi tentang sifat Allah, itu seringkali diulang? Terkadang sebagian kaum muslimin lebih tertarik kajian lain atau yang tematik Ustadz. Apa ini isyarat hatinya telah tertutup atau tidak dibukakan lagi terhadap keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala? Naam Ustaz. Allahu a'lam. Antum bertanya hati manusia, ana tidak tahu. Hati manusia milik Allah, ana tidak tahu apa yang terjadi dalam hati tersebut. Dan usahakan jangan bertanya hati orang. Hati kita saja diurus. Ya, hati orang biarkan dia dan pemilik hati itu. Nah. Baik, jazakallah khairan untuk jawaban dan nasihatnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa sikap kita terhadap dunia saat ini yang semakin terbuka? Di satu sisi kita dibuat bingung dengan berita-berita dan realita. Apa kita menutup rapat-rapat saja Ustaz dunia yang terbuka ini? Tidak mau tahu dengan berita-berita yang beredar, tapi hanya percaya pada realita yang ada. Seperti contoh Ustaz, bagaimana Muslim ataupun peristiwa yang terjadi dengan saudara kita di Palestina. Subhanallah, Rasul sudah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini adalah sifat yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta berhadapan dengan apa yang ditanyakan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia tinggalkan sesuatu yang pada dasarnya tidak akan memberikan manfaat kepada dia. Terbuka, zaman yang serba terbuka, bisa kita fahami maksudnya informatika serba terbuka. Dari rumah kita bisa menyaksikan dunia. Bagaimana sifat orang muslim? Nabi sudah ajarkan. Tarkuhu ma la ya'nihi. Tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat untuk diri Anda. Pilihlah yang bermanfaat saja. Pilihlah yang bermanfaat saja. Ketika tidak bermanfaat, tinggalkan. Selesai. Sebuah kalimat ringan dari Nabi kita tercinta dan menyelesaikan problematika pertanyaan ini dan sangat banyak. Dan menunjukkan kesalahan banyak orang berbuat ketika dia masukkan dirinya kepada informatika yang setelah dia masuk ke informasi itu, dia nggak bisa keluar. Dia masukkan dirinya, setelah nggak bisa keluar. Sibuk membicarakan itu, pada akhirnya dia tidak bisa berbuat apapun untuk hal tersebut. Doakan saudara Anda yang teraniaya, yakini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memperhatikan mereka dan berlaku adil kepada mereka dan menyayangi mereka. Dan Anda tidak akan pernah tahu kenapa demikian Allah berbuat, karena Allah maha hikmah dan maha berilmu tentang apa yang ia lakukan. Dan tidak boleh suudzon kepada Allah. Nah.